Setiap hari kita bertemu dengan banyak orang, dan tidak semua dari orang tersebut memberikan dampak yang baik terhadap diri kita. Bahkan tidak jarang kita memiliki konflik dengan orang-orang yang kita ajak bergaul setiap harinya itu. Maka dari itu, memiliki sebuah respon yang tepat saat kita sedang dihina atau direndahkan oleh orang lain merupakan hal yang harus kita pahami dengan matang. Kenapa? Karena dengan respon yang tepat kita tidak akan direndahkan untuk kedua kalinya, dan kita juga akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik nantinya dari orang tersebut. Dan juga orang yang ada di sekeliling kita akan melihat kita sebagai orang yang baik, bukannya orang yang buruk. Karena respon yang kita berikan kepada orang tersebut adalah respon yang bersikap dewasa. Maka dari itu di sini saya akan mencoba untuk membantu kamu untuk mengatasi situasi di mana kamu dihina oleh orang lain. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 hal yang harus kamu lakukan saat kamu dihina oleh orang lain. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu adalah tetap tenang. Menjadi orang yang dihina tentu saja membuat kita lebih cenderung untuk menjadi orang yang tidak tenang. Kita akan memiliki emosi yang meluap-luap, kita akan marah dengan sangat-sangat besar gitu, bahkan sampai kita ingin sekali memukul orang yang menghina kita ini. Tapi ketahuilah respon yang kita berikan ini bukanlah respon yang baik. Kenapa? Karena orang yang menghina kita ini belum tentu memberikan dampak yang buruk di masa depan. Bisa jadi orang yang menghina kita ini akan memberikan hal-hal yang positif di masa depan, dan juga peluang itu akan hilang kalau kita langsung tidak bersikap tenang gitu, kita langsung memukul orang tersebut. Dan juga saat ada banyak orang di sekeliling kita yang melihat apa yang kita lakukan terhadap orang tersebut, mereka pasti akan menilai kita dengan respon yang berbeda-beda. Dan lebih banyak orang yang akan menilai kita sebagai orang yang terlalu temperamen kalau kita tidak tenang dalam menghadapi situasi yang menghinakan ini. Maka dari itu, belajarlah untuk tetap tenang. Usahakan untuk tidak bereaksi secara emosional terlalu berlebihan. Ambil napas dalam-dalam dan beri diri waktu untuk merespon. Jangan langsung merespon, tapi tenangkanlah diri kamu terlebih dahulu. Kemudian hal yang harus kamu lakukan saat dihina orang yang kedua adalah dengar dengan bijak. Terkadang ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kritik atau dari penghinaan yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita. Kita bisa belajar untuk menjaga omongan kita saat kita berbicara dengan orang lain nanti suatu saat di masa depan, dengan melihat apa yang dilakukan oleh orang yang sedang menghina kita ini. Karena tentu saja saat kita dihina oleh orang, kita merasa sakit hati, kita merasa memiliki dendam kadang-kadang, dan kadang hati kita ini ingin meluap-luap dan memukul orang yang menghina kita ini. Maka dari itu ya, tidak semua proses yang buruk atau situasi yang buruk seperti saat kita dihina oleh orang lain ini benar-benar hanya memiliki dampak negatif terhadap diri kita. Ada banyak juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan saat kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang menghina kita itu dengan bijak. Kenapa? Karena lewat mendengarkan apa yang orang lain sampaikan, kita bisa paham sebenarnya orang tersebut menghina kita karena apa. Apakah karena kita sudah melakukan sebuah kesalahan di masa lalu, atau memang karena kualitas dari orang yang menghina kita ini memang tidak sebaik yang kita pikirkan, atau mungkin mereka itu memiliki masalah-masalah yang terjadi di luar dari diri kita, yang bisa jadi diluapkan kepada diri kita. Kita bisa membaca semua situasi itu dan semua keadaan-keadaan itu dengan mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang sedang menghina kita ini. Tentu saja kita harus bisa memendam emosi kita agar tidak meluap-luap saat kita sedang mencoba untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang sedang menghina kita ini. Kemudian hal yang harus kamu lakukan saat dihina orang yang ketiga adalah jangan ambil pribadi. Ingatlah bahwa hinaan seringkali lebih mencerminkan masalah orang yang sedang menghina kamu gitu daripada masalah kamu sendiri. Karena memang biasanya orang itu menghina orang lain karena ingin meluapkan atau mengeluarkan perasaan-perasaan negatif
dan juga emosi-emosi yang terpendam yang sebenarnya tidak hanya didapatkan dari orang yang dia hina, bahkan tidak didapatkan dari orang yang dia hina sepenuhnya. Tapi mereka memang kadang membutuhkan orang atau tempat untuk melampiaskan emosi ini. Yang sayangnya ya kitalah yang menjadi sasaran di mana mereka bisa mengeluarkan semua masalah yang mereka miliki. Jadi jangan terlalu ambil secara pribadi saat seseorang menghina kamu. Bisa jadi mereka itu sudah lelah dengan masalah yang mereka hadapi di luar diri kamu, yang kadang mungkin menyakiti diri kamu. Dan ketahuilah bahwa memaafkan orang yang menghina hanya untuk mengeluarkan masalah pribadi mereka itu bukanlah hal yang salah. Justru kita akan dipandang sebagai orang yang dewasa dan bijaksana oleh orang lain, karena memaafkan orang yang menghina kita bukanlah hal yang mudah. Kemudian ya kita bisa mencoba untuk mendekati orang yang menghina kita kalau memang kita melihat bahwa dalam dirinya ada masalah yang besar yang harus diselesaikan, dan kita bisa menjadi orang yang membantu mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Intinya jangan langsung mengambil peristiwa ini sebagai masalah pribadi, karena ya bisa jadi ini adalah sebuah proses di mana seseorang mengeluarkan masalah yang mereka hadapi terhadap orang lain. Kemudian hal yang harus kamu lakukan saat dihina orang yang keempat adalah tetap fokus pada diri sendiri. Jadi saat kamu dihina oleh orang, memang sangat sulit untuk bisa mengontrol diri, apalagi kalau hinaannya itu sudah keterlaluan. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah jangan terlalu fokus atau memperhatikan orang yang menghina kamu, tapi alihkanlah perhatian kamu ke hal-hal positif yang ada di dalam diri kamu atau yang ada di dalam hidup kamu. Karena memang orang yang menghina biasanya mencela kita pada hal-hal negatif atau kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Jadi cara untuk bisa memperbaiki emosi negatif yang kita dapatkan dari situasi ini adalah dengan mengalihkan perhatian kita ke hal-hal positif yang sudah kita capai dalam hidup kita, yang sudah kita lakukan sebelumnya dalam hidup kita. Jadi jangan terlalu fokus pada hal-hal yang negatif. Kemudian ingatkan dirimu akan pencapaian dan kualitas baik yang kamu miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain yang ada di sekeliling kamu, yang bahkan orang yang menghina kamu ini tidak memilikinya sama sekali. Kemudian hal yang harus kamu lakukan saat dihina orang yang kelima adalah bicarakan dengan teman. Berbagi pengalaman dengan orang terpercaya bisa membantu kamu untuk merasa lebih baik. Karena ya curhat atau menceritakan apa yang kamu hadapi atau situasi di mana seseorang menghina kamu akan memberikan kamu ketenangan hati atau ketenangan batin. Jadi curhatlah kepada orang lain atau teman kamu misalnya yang dekat dengan kamu, yang bisa kamu ceritakan segalanya gitu saat kamu sudah dihina oleh orang lain dan kamu bukanlah orang yang pandai dalam mengontrol emosi kamu. Jadi kamu selalu ingin meluap-luap. Jadi tahanlah diri kamu dalam merespon yang terlalu impulsif saat situasi penghinaan itu terjadi. Dan setelah selesai, kamu bisa langsung mengunjungi teman, sahabat, atau keluarga kamu untuk bercerita tentang apa yang terjadi, sehingga kamu bisa mendapatkan semangat atau meredakan emosi itu dengan lebih cepat daripada biasanya. Di situ kamu pasti juga akan mendapatkan solusi-solusi terkait apa yang harus kamu lakukan saat kamu berhadapan dengan orang yang sama untuk kedua kalinya. Kemudian hal yang harus kamu lakukan saat dihina orang yang keenam adalah tetap sopan. Jika situasi memungkinkan, balas dengan sopan. Ya, ini memang sulit, tapi ya kalau bisa saat kamu dihina oleh seseorang atau oleh orang lain, kamu harus bisa menjadi orang yang tetap sopan dalam membalas situasi atau hinaan yang kamu dapatkan ini. Karena memang terkadang sikap tenang ini bisa mengejutkan orang yang menghina. Alih-alih terus menghina kamu, mereka yang menghina kamu dan kamu berikan respon yang sopan akan membuat mereka yang menghina kamu menjadi orang yang malu terhadap diri kamu. Mereka pasti akan merasa sungkan dan malu sudah menghina orang yang salah, karena ya kamu adalah orang yang bisa menghargai orang lain walaupun orang tersebut sudah menghina kamu seburuk apapun itu. Kemudian hal yang harus kamu lakukan saat dihina orang yang ketujuh adalah lakukan aktivitas yang menyenangkan. Tidak semua orang bisa mengendalikan proses hinaan yang terlalu berat.
Beberapa dari kita justru menjadi orang yang pendendam dan kita selalu memendam rasa sakit yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita, apalagi jika orang tersebut menghina kita secara berlebihan. Dan jika kamu adalah orang yang termasuk dalam kategori ini, yang bisa kamu lakukan adalah kamu harus bisa mengalihkan pikiran kamu atau emosi kamu yang sangat negatif ini ke hal-hal yang lebih positif, yaitu dengan cara melakukan aktivitas yang menyenangkan. Jadi luangkanlah waktu kamu untuk melakukan hobi yang kamu miliki atau aktivitas yang kamu nikmati untuk mengalihkan pikiranmu dari hinaan yang sudah kamu terima sebelumnya. Karena dengan begitu kamu akan menjadi orang yang lebih tenang, yang lebih mendapatkan stimulasi positif yang tentu saja akan membuat emosi kamu menjadi lebih baik dan lebih positif daripada sebelumnya. Sehingga nanti tidak akan ada dampak yang benar-benar signifikan dari proses hinaan yang sudah kamu terima sebelumnya. Kemudian hal yang harus kamu lakukan saat dihina orang yang terakhir atau yang kedelapan adalah kembangkan rasa percaya diri. Fokus pada pengembangan diri dan meningkatkan kepercayaan diri kamu akan membuat kamu menjadi orang yang tidak benar-benar menganggap hinaan dari orang lain adalah hal yang penting, karena kamu sudah memiliki banyak hal yang harus difokuskan, banyak kegiatan yang harus kamu lakukan setiap harinya, dan banyak hal-hal penting yang harus kamu capai di masa depan. Jadi saat kamu berfokus pada tujuan hidup, saat kamu berfokus pada sesuatu yang penting bagi kamu, entah itu pengembangan diri, kemudian tujuan kamu atau mungkin target kamu dalam hidup kamu tidak akan menganggap semua hal tersebut penting atau semua hinaan yang kamu terima itu penting. Karena ada hal-hal yang jauh lebih penting, yang lebih berkualitas untuk kamu pikirkan, yang selalu menyibukkan pikiran, hati, dan jiwa kamu gitu. Jadi ya kamu tidak akan ada waktu untuk memikirkan hinaan-hinaan orang lain dengan terlalu serius. Karena memang orang-orang yang terlalu memendam perasaan yang terlalu tinggi terhadap hinaan orang lain sebenarnya memiliki kepercayaan diri yang tidak terlalu tinggi, dan juga mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa membuat mereka benar-benar melupakan hinaan dari orang lain tersebut. Ya memang tidak semua orang memiliki tingkat kesabaran yang sama, emosi yang sama, dan kepercayaan diri yang sama, dan aspek yang bisa membuat orang sakit hati juga berbeda-beda. Tapi umumnya itu kalau kita memiliki sesuatu yang kita perjuangkan, kita tidak akan terlalu terjebak pada hal-hal atau situasi-situasi yang kita anggap sepele gitu, seperti penghinaan dari orang lain yang tidak berkualitas, karena kita ya sudah memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jadi saya harap video ini bisa membuat kamu menjadi lebih baik dan kamu paham apa sih yang harus kamu lakukan saat kamu menerima hinaan dari orang lain di masa depan. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian. Wassalam.